Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat pagi, siang, dan sore nih buat teman-teman yang mungkin mendengarkan podcastnya dan menyaksikan podcast ini di tempatnya masing-masing gitu ya. Aku mengucapkan selamat datang di acara Pandemic Precision 2020, di mana acara ini merupakan rangkaian Project of Action dari calon anggota 20 kelompok studi profesi ternak perah Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran, atau mungkin bisa disingkatnya KSPTP FPT 4. Sebelumnya di sini aku izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Muhammad David, merupakan mahasiswa Fakultas Peternakan angkatan 2019, juga merupakan calon anggota 20 KSPTP. Nah, bicara mengenai KSPTP, mungkin teman-teman nih banyak yang bertanya-tanya, apa sih itu KSPTP dan apa sih hubungannya dengan Fakultas Peternakan 4? Oke, kali ini aku bakal ngebahas KSPTP itu, namun aku nggak akan sendirian nih. Bakal ada pembicara keren langsung dari ketua umumnya KSPTP itu sendiri. Marilah kita sambut dari Kang Yuga. Halo Kang Yuga. Ya, halo. Halo, gimana Kang kabarnya, sehat? Ya, alhamdulillah baik. Gimana? Hafid, sehat Hafid? Alhamdulillah sehat Kang. Masih di mana Kang? Masih di Garut? Ya, saya kebetulan masih di Garut sampai awal Desember. Wah, oke. Siap. Hati-hati ya Kang ya. Semoga sehat selalu lah di sana dan sukses. Oke Kang, di kali ini nih aku bakal banyak bertanya nih tentang KSPTP itu. Mungkin dari Kang juga nih aku mau nanya, apa sih itu KSPTP Kang? Ya, jadi KSPTP itu kelompok studi profesi ternak perah ya. Nah, KSPTP ini tuh merupakan salah satu UKM, unit kegiatan mahasiswa di Fakultas Peternakan yang fokusnya itu di bidang keprofesian ternak perah. Ya seperti sapi perah, lalu kambing perah, kami juga fokus di sana. Nah, setahu saya KSPTP ini itu merupakan ya UKM pertama gitu ya di Indonesia. Yang setahu saya ini mah ya, yang memang fokusnya itu di bidang keprofesian ternak perah. Nah, tapi di universitas lain juga ya saya baru tahu ada salah satu UKM juga, nah yang bergerak di bidang ternak perah, tapi berdirinya itu lebih tua KSPTP gitu dibandingkan UKM yang lainnya itu. Oke, siap Kang. Keren sekali ya. Berarti KSPTP ini merupakan UKM ternak perah yang pertama di Indonesia itu Kang ya. Wah, keren sekali lah ini. Oke Kang, mungkin boleh diceritain nih sedikit tentang sejarahnya bagaimana didirikan KSPTP ini Kang. Nah, untuk KSPTP ini sendiri, nah kan berdirinya pada tahun 95 ya, udah cukup lama gitu. Sekarang 2020 pada tanggal 23 Mei. Nah, untuk pendiri pertama atau perintisnya itu ada Kang Meza Ferdian. Nah, mungkin ya ini mah eh, sepemikiran saya ya gitu bahwa alasan diberdirikan KSPTP itu kenapa sih? Nah, soalnya kan dari tahun 95 saya juga belum lahir gitu dan belum pernah ketemu dengan perintisnya. Jadi saya nggak tahu cerita asli latar belakang didirikannya KSPTP. Nah, untuk setahu saya, jadi mungkin ada kelompok mahasiswa pada zaman itu yang memiliki apa ya, tujuan yang sama ataupun fokus yang sama atau ketertarikan yang sama di Fakultas Peternakan, yaitu di bidang ternak perah. Nah, mungkin dari kelompok tersebut suka diskusi, suka ngumpul-ngumpul bareng lah gitulah, ngobrol-ngobrol mengenai ternak perah. Nah, mungkin ada ide dari Kang Meza Ferdian bahwa kelompok ini tuh harus
legalkan gitu, harus memiliki dasar hukum di fakultas dan harus legal lah intinya untuk berdiri. Sehingga nanti ke depannya bisa berkembang lebih baik lagi gitu. Nah, mungkin diinisiasi oleh Kang Meza Ferdian untuk mengajukan ke fakultas, lalu dijadikanlah UKM atau unit kegiatan mahasiswa gitu. Oke Kang, berarti udah lumayan lama ya Kang ya terbentuknya KSPTP ini dan tercipta oleh kumpulan-kumpulan orang yang senang berdiskusi nih mengenai ternak perah. Oke Kang, mungkin nih ya Betul. bicara mengenai tadi ya kan kita mengajukan ke fakultas. Apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan KSPTP ini memiliki hubungan dengan kegiatan akademik yang dijalankan seperti kuliah di biasa gitu Kang? Nah, untuk kegiatan di KSPTP tentunya pastilah sangat berkaitan kalau kata saya mengenai di materi-materi perkuliahan. Nah, untuk perkuliahan itu sendiri yang saya tahu ada mata kuliah seperti produksi ternak perah, lalu ada manajemen ternak perah, lalu juga ada produksi kambing perah juga. Nah, untuk di perkuliahan kan ya banyaknya gitu ya. Itu tuh hanya dapat ilmu-ilmu dasar dan juga ilmu-ilmu secara teoritisnya gitu. Sedangkan untuk peternakan itu sendiri kan harus real gitu, harus turun ke lapangannya secara langsung agar ya kelihatanlah hasilnya gitu. Ketika kita sudah tahu dasar dan teorinya, nah nanti kita diimplementasikan di lapangan, ya langsungnya kan ke ternak gitu, ke sapi perah atau ke kambing perah. Nah, ketika diimplementasikan si ilmunya tersebut harus mencapai memenuhi tujuan yang kita ingin gitu, seperti untuk sapi perah ya produksi susunya makin meningkat, makin tinggi, lalu untuk dari reproduksinya gitu dapat berjalan dengan baik dan sesuai target gitu untuk di eee, peternakannya itu sendiri. Jadi ya sangat berkaitan di kegiatan KSPTP itu tuh ya seperti kita mengadakan piket kandang gitu. Nah, untuk apa sih piket kandang itu sendiri? Nah, untuk mengetahui standar operasional prosedur yang biasa dilakukan di peternakan sapi perah, itu tuh seperti apa aja gitu, ngapain aja. Jadi seenggaknya dapat terbayang gitu, untuk memelihara sapi perah ini tuh ya pemberian pakannya seperti ini gitu, pemberiannya ya kadang silase ataupun kadang tebon jagung, lalu berapa sih jumlah kebutuhan pakan untuk sapi perah yang sedang produksi, sebanyak apa gitu, lalu seperti pemerahannya dengan cara manual menggunakan tangan seperti apa gitu, agar ya nanti terbayang gitu oleh kitanya di lapangan itu harus ngapain aja gitu. Jadi ya, ya sangat berkaitan banget lah gitu. Jadi ya sangat beruntunglah gitu kalian gitu memilih kelompok studi profesi ternak perah gitu. Oke, siap Kang. Karena banyak banget ya ternyata manfaat yang dirasakan ketika kita bergabung dengan suatu UKM karena tentunya ilmu yang didapat di UKM belum tentu nih didapat di perkuliahan seperti biasa gitu. Oleh karenanya mungkin teman-teman diharapkan nih bisa aktif lah di organisasi baik itu organisasi yang di peternakannya sendiri atau di non peternakannya sendiri. Oke Kang, bicara mengenai tadi gitu ya, bagaimana sih manfaat UKM ini terhadap kegiatan akademik yang kita jalani nih di perkuliahan seperti biasa. Tentunya di KSPTP sendiri ini mempunyai produk olahan sendiri ya kan Kang? Iya betul, ada olahan susu. Oke. Nah mungkin boleh diceritain nih Kang, apa sih kelebihan dari produk susu KSPTP dan bagaimana distribusinya gitu untuk KSPTP ini sendiri Kang? Nah di KSPTP itu sendiri, kita ini tuh mengolah produk olahan susu seperti ya susu pasteurisasi dan juga susu
rasa gitu, yang memang ya bisa dibilang mudah gitu ya untuk pengolahannya, dan juga untuk konsumennya itu cukup menjanjikan gitu untuk susu rasa dan susu pasteurisasi itu. Nah, untuk pengolahannya itu sendiri biasanya diolah oleh anggota KSPTP itu sendiri, yang ya sudah dijadwal lah gitu, sudah diberikan tugas untuk hari ini siapa yang bertanggung jawab untuk mengolah, lalu siapa yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan si produk, lalu untuk menjual. Nanti sudah diatur gitu secara detail mengenai pengolahan dan juga pemasaran. Nah, untuk kelebihan dari produk di KSPTP itu sendiri, brandingnya itu sendiri udah baik gitu ya di lingkup Universitas Pajajaran, karena terkenal lah ada Supet gitu, susu Vapet. Itu banyak ketika ya di perkuliahan fakultas lain gitu. Ya tahap perkuliahan bersama gitu ya, terkenalnya Supet itu susu Vapet, dan memang jadi salah satu strategi kami juga untuk mendistribusikan produk hasil olahan kami ke danusan-danusan gitu, dana usaha. Entah itu dana usaha danusan untuk suatu proker atau danusan untuk individu sendiri, itu kami menyediakan gitu secara distribusi. Yang pertama itu. Lalu yang kedua, kami memanfaatkan dari kantin-kantin fakultas di Unpad Jatinangor. Soalnya kan banyak gitu ya fakultas di Unpad Jatinangor, dan juga banyaknya juga kantin serta konsumsi susu yang cukup tinggi gitu ya di daerah Unpad Jatinangor. Nah, makanya kami mensuplai susu rasa kami ke kantin-kantin fakultas gitu, ataupun ke eh, tempat makan yang di Aspad, ya Aspad, Asrama Pajajaran gitu. Kami juga mensuplai ke sana, dan juga kami membuat media sosial yang khusus untuk berjualan produk olahan susu kami, yaitu ada Holstein Milk, nama official akunnya. Nah, jadi untuk pemesanan bisa melalui online ataupun bisa secara langsung datang ke kandang gitu untuk pembelian produk olahan kami. Ya, seperti itu paling untuk distribusi. Oke, siap, mantap. Berarti keren banget lah ya buat teman-teman yang sekarang lagi mendengarkan dan menyaksikan podcast ini, langsung aja dicek Instagramnya tadi Holstein Milk. Karena tentunya aku sebagai mahasiswa Unpad juga nih sangat senang sekali dengan produk-produk olahan dari KSPTP ini, karena mungkin teman-teman bisa mendengarkan di podcast YouTube KSPTP ini apa sih manfaat dari susu dan apa aja sih produk dari KSPTP ini. Oke Kang, kalau misalnya tadi nih kita bicara mengenai kondisi normal ya di KSPTP, mulai dari kegiatan-kegiatannya bagaimana saja dan bagaimana nih produk olahan yang dihasilkan dari KSPTP ini. Nah, berhubung sekarang lagi kondisi pandemi seperti ini ya Kang ya, kan tentunya kita harus menerapkan protokol kesehatan yang baik, tidak boleh berkerumun, dan ya banyak dari anggota KSPTP ini yang tidak ada di Jatinangor ibaratnya. Mereka ada di rumahnya, domisilinya masing-masing. Nah, mungkin boleh diceritain Kang, bagaimana sih kondisi kegiatan yang dilakukan KSPTP ini, dan seperti yang tadi saya bilang, bagaimana distribusi olahan susu ini. Mungkin boleh diceritain sedikit nih Kang, perbedaan perubahannya gitu. Ya jelas sangat banyak gitu ya perubahannya ketika kegiatan langsung di kandang dan juga kegiatan secara offline gitu perkuliahan. Nah, sekarang berubah menjadi yang segala banyak kegiatannya secara daring dan atau secara online. Jadi di kandang itu bisa dibilang sepi gitu ya. Tidak ada kegiatan untuk mahasiswanya, tidak ada kegiatan, namun untuk
pemeliharaan sapi perahnya di kandang masih tetap berjalan, namun dilakukannya oleh pegawai fakultas, bukan oleh mahasiswa. Dikarenakan ya kondisi pandemi dan juga ada kebijakan dari fakultas mungkin ya mengenai kegiatan mahasiswa dan juga kegiatan perkuliahan tidak boleh dilakukan di kampus gitu. Jadi harus melalui dalam jaringan. Lalu untuk distribusi susu yang dihasilkan di kandang kami, nah sekarang itu mensuplainya itu ke koperasi atau terkadang ada juga yang memang sudah menjadi langganan konsumen di kandang ini, di kandang KSPTP. Jadi ya membeli datang langsung ada, lalu juga ketika si susunya itu tidak habis atau produksinya terlalu banyak itu biasanya disetor secara langsung ke koperasi. Nah, dan disetornya juga itu bukan sama mahasiswa gitu, tapi oleh pegawai kandang yang memang udah rutin gitu berkegiatan di kandang seperti itu gitu. Memang eh, kandang di KSPTP itu bukan sepenuhnya milik KSPTP gitu. Nah, ini pastinya milik fakultas juga. Jadi ada manajemen yang lain gitu. Ketika pandemi ini tidak sepenuhnya dikelola oleh mahasiswa, tapi dikelola oleh manajemen dari fakultas itu gitu. Seperti itu paling untuk ya beberapa perubahan gitu ya di kala pandemi ini. Wah, saya sangat disayangkan sekali Kang ya ketika pandemi ini bisa merubah segala kegiatan yang tadinya kita offline mungkin menjadi online gitu. Tapi alhamdulillahnya segala kegiatan ini masih berjalan normal ya, walaupun kita tidak bisa terjun langsung nih untuk langsung melihat bagaimana kondisi dari ternak perah di Fakultas Peternakan Unpad ini. Oke Kang, tadi lumayan juga nih banyak kita bicara tentang KSPTP itu apa dan sejarah-sejarahnya dan lainnya gitu ya. Nah mungkin terakhir nih Kang, aku mau nanya, apa sih harapan Kang juga nih sebagai ketua umum mungkin untuk KSPTP dan kedepannya KSPTP itu ingin seperti apa gitu Kang? Harapan saya sih ya ingin untuk KSPTP ini semakin lebih baik gitu ya ke depannya. Entah lebih baik dari sisi organisasinya ataupun perkembangan peternakan sapi perahnya dan juga si kualitas dari anggota KSPTP-nya itu sendiri itu. Soalnya ya walaupun bisa dibilang agak sulit gitu ya di kala pandemi seperti ini, di mana kegiatan di lapangan yang sangat-sangat terbatas, namun perkembangan zaman masih tetap berkembang gitu ya. Jadi kalian tuh dituntut harus berkembang terus, harus menjadi lebih baik terus dari sisi ilmu pengetahuan dan juga ilmu lapangannya, tapi karena kondisi yang pandemi seperti ini, jadi untuk berkegiatan secara langsung di lapangannya sangat-sangat sedikit, sangat minim, ya harapannya ya kalian bisa beradaptasi gitu dan juga bisa menjadi lebih baik lagi serta ya menjadi orang yang berguna lah. Seperti itu paling harapan dari saya sih. Oke, siap-siap. Amin Kang. Semoga tentunya KSPTP bisa bermanfaat lagi nih ke depannya untuk peternakan di Unpad ataupun di Indonesia sekalian. Oke Kang, sebenarnya cukup nih Kang Amin. untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai KSPTP ini. Tadi kita banyak juga nih membahas apa sih itu KSPTP dan kegiatannya apa-apa aja, serta kita juga tadi membahas bagaimana sih kondisi ternak perah yang ada di Fapet Unpad ini. Mungkin dari aku ya pesan untuk teman-teman semua, diharapkanlah untuk
bisa aktif nih di UKM, baik ternak perah atau bisa yang lainnya gitu. Karena tentunya di Fakultas Peternakan Unpad ini sangat memiliki fasilitas yang banyak nih untuk menunjang mahasiswanya bisa semakin baik ke depannya untuk semakin ya berkancah lebih baik lah di dunia peternakan nanti. Gitu mungkin Kang untuk podcast kita kali ini. Hatur nuhun untuk Kang juga. Semoga disehatkan selalu dan sukses terus untuk kuliahnya dan kedepannya ya Kang ya. Amin Kang. Amin. Sehat-sehat Oke terus siap. juga ya kalian semua untuk mendengar, dan ya semoga semakin lebih baik lah pokoknya. Semangat, Amin. semangat. Amin. Siap Kang. Terima kasih. Baik, sekian cukup dari podcast kita kali ini tentang membahas bagaimana kondisi ternak perah dan UKM ternak perah yang ada di Fapet Unpad ini. Sekian dari saya Muhammad Hafid sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap pantengin terus YouTube channelnya KSPTP dan Instagramnya boleh untuk follow untuk melihat bagaimana sih kondisi perkembangan ternak perah yang ada di Fapet Unpad ini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih Kang juga ya. Hatur nuhun.